Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Saya Ruslan hadir kembali menemani Anda di obrolan UMKM. Obrolan UMKM kali ini kita akan membahas tentang bedah tuntas sertifikasi halal dari dapur ke logo resmi. Nah, tentunya bersama narasumber kita ada Bapak Dr. Andes Jamaluddin Saleh, BCHK, Sekretaris LPH Plus. Oke, baik, kita akan Pusjilal ya, Sekretaris LPH Pusjilal. Kita sudah tersambung lewat Zoom, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar Tak? Sehat? Alhamdulillah baik, Baik, sehat. ya baik. Pak Jamal, mungkin sedikit ada pengantar dulu ke pendengar kita terkait dengan pengantar terkait obrolan kita pada siang hari ini, yaitu sertifikasi halal. Mungkin ini banyak masih pendengar kita yang ingin lebih tahu seperti detailnya bagaimana proses sertifikasi halal ini sendiri. Silakan Pak Jamal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia Makassar, khususnya yang bergabung dalam program 4 pada pagi hari ini menjelang siang, kita akan membahas atau mendiskusikan sekitar sertifikasi halal. Perlu kami sampaikan sebelumnya bahwa sertifikat halal ini adalah sebenarnya sudah lama, sejak tahun 1992 itu digalakkan, yang dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia. Namun dengan perubahan atau terjadinya regulasi di mana sertifikasi halal itu ditetapkan dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, maka mulailah pengelolaan sertifikat halal tadi yang dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia dialihkan
dialihkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu yang dibentuk oleh pemerintah. Yang awalnya adalah badan ini berada di bawah Kementerian Agama. Jadi sejak tahun 2014 yang lalu, lembaga jaminan produk halal yang kita kenal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disingkat dengan BPJPH itu berada di bawah naungan Kementerian Agama. Iya, iya. Tapi sekarang ini Dengan dengan adanya perubahan peraturan, maka mulai pada tahun 2024 kemarin, lembaga Badan Produk Halal ini, jaminan produk halal ini langsung berada di bawah Presiden. Jadi naik setingkat dengan Menteri. oh iya, iya. Adapun yang perlu kita ketahui terkait dengan sertifikat halal ini, memang masih selalu kita sosialisasikan, utamanya kepada pelaku usaha, wabil khusus pelaku usaha mikro dan kecil. Iya, iya. Untuk pada pagi hari ini kita akan membahas tuntas mulai dari proses persiapan sertifikasi halal hingga terbitnya sertifikasi halal yang oleh pemerintah. Iya. Saya kira itu sebagai pengantar. Baik. Silakan. Ya, ini menarik sekali karena memang ada proses yang panjang ya dari proses sertifikasi jaminan halal ini. Nah, mungkin di antara UMKM yang saat ini belum tentunya paham betul seperti apa proses pengurusan jaminan halal produk ini supaya bisa memberikan juga dampak ya bagi produk-produk yang sudah disertifikasi ini, Pak. Sorry ya, Pak Jamal ya. Nah, kalau dari sisi prosesnya apa saja yang harus disiapkan dulu nih, Pak? Karena mungkin banyak yang masih bingung proses pengurusan itu seperti apa. Meskipun sudah beberapa kali kita bahas di sini, tapi tentu ini harus disosialisasikan secara terus-menerus ini, Pak ya. Dan mungkin ada juga pendampingan sendiri dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sendiri untuk pelaku UMKM. Karena kan tidak semua pelaku UMKM bisa melakukan pendaftaran secara online. Nah, untuk mengawali sertifikasi produk-produk yang tentunya ini disertifikasi ini, Pak, kira-kira apa saja yang harus disiapkan oleh UMKM itu sendiri? Ya, baik. Perlu kita harus bersama bahwa dalam proses sertifikat halal ini sebenarnya ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yang harus disiapkan oleh para pelaku usaha, apakah itu pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar. Yang paling penting dan paling mungkin adalah komitmen. Yeah. Kita jangan ini sertifikasi tapi setengah-setengah. Yeah. Harus ada komitmen. Yeah. Jangan sampai nanti mengalami sedikit kendala kita mundur. Yang penting adalah komitmen. Yeah. Komitmen yang harus kita bangun dari setiap pelaku usaha, apakah itu kecil, menengah, mikro, bahwa memang betul-betul ingin produk yang dihasilkan itu adalah produk yang halal, tidak diragukan. Sebenarnya ada juga yang biasa dijalankan oleh masyarakat, prinsip masyarakat, utamanya pelaku usaha kecil, mikro, mengatakan apanya yang mau disertifikasi ini kan saya punya produk ini kan halal, saya yang masak sendiri. Betul. Tapi itu mereka beranggapan begitu karena mereka belum tahu bagaimana prosedur sertifikasi tersebutnya. Nah, setelah kita membangun komitmen tadi, kita harus mempersiapkan, membuat suatu dokumen yang harus kita buat sebelum mendaftar ke si halal. Apa itu? Kita beri nama dengan sistem jaminan produk halal. Biasa disingkat dengan SJPH. SJPH itulah kita tuangkan dalam bentuk manual untuk menjadi pedoman. Pertama, kita mengecek atau kita mendata seluruh bahan yang digunakan. Yang pertama, karena halal itu adalah mulai dari halal bahan. Sebenarnya proses halal itu cuma 3. Pertama, dipastikan bahwa semua bahan yang kita gunakan, termasuk air ya, termasuk air, itu harus dipastikan halal apa tidak. Itu dulu, halal apa tidak. Kedua, setelah bahan, kita pindah ke proses. Mulai dari menyeleksi bahan, menyiapkan bahan, mengolah produk, memasak, menggoreng, dan sebagainya. Itu kita yakin atau kita buktikan bahwa selama proses itu, apa yang kita olah tidak terkontaminasi atau tidak bersentuhan dengan barang-barang atau dengan benda-benda yang sifatnya najis. Yang sifatnya najis. Kalau bahannya tadi sudah halal, kemudian prosesnya juga tidak diragukan lagi ada bersentuhan dengan benda-benda najis, kemudian kita siapkan untuk disajikan, alat-alat yang kita pakai untuk menyajikan atau kalau dikemas untuk menemas itu dipastikan bahwa tidak ada keraguan tentang kehalalan barang tersebut. Maka
bisa diyakinkan bahwa apa yang kita produksi itu adalah halal. Begitu prinsipnya. Sebenarnya tidak rumit amat. Nah, cuman ada pelaku usaha yang selama ini tidak pernah memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Nah, itulah menganggap kalau kita arahkan untuk merubah supaya mereka perhatiannya kepada bahannya, kepada proses produksinya, ya mereka mengaku suatu kesulitan. Dapat contoh misalnya begini, misalnya selama ini kita menggoreng, kita memasak, kita membeli bahan. Taruhlah misalnya bahan ayam, ayam yang kita beli. Kalau ayam itu tidak kita pastikan bahwa ini ayam dipotong sesuai tata cara syariat Islam, apa kita yakin bahwa ayam yang kita masak itu bukan bangkai? Betul. Nah, dan itu yang banyak utamanya di daerah di Kota Makassar misalnya, penjual makanan seperti ayam yang dipotong di pinggir-pinggir pasar itu. Mungkin dia misalnya yang memotong ini orang Islam, tapi dia tidak tahu tata caranya. Apakah dia Bismillah? Apalagi kalau sudah ribuan ayam yang dipotong ini, Pak. Iya. Yang kita saksikan, maka motong ratusan ayam, ribuan ayam sambil bercerita sambil memotong, tidak konsentrasi. Mungkin sebelum memotong dia hanya mengucapkan satu kali Bismillahirrahmanirrahim, habis itu lagi. Nah, itu tidak bisa kita yakini bahwa itu adalah hal. Atau mungkin dia langsung nasinya bagi Pak Jamal ya. Bismillahirrahmanirrahim untuk 1000 ayam. Nah, itu yang sebenarnya tidak benar. Makanya juru sembelihnya juga harus diperhatikan ini setiap potong hewan. Iya. Ini satu contoh yang berbahan daging. Contoh yang kedua, bahan-bahan yang selama ini kita beli, kita mungkin kurang menjaga kebersihannya. Barangkali yang kita beli sudah seperti contoh saya sayur ya, sayur yang mungkin pernah bersentuhan dengan kotoran ayam, kotoran binatang kah, itu kan najis, kotoran itu najis. Kalau bersentuhan dengan itu dan kita tidak cuci dengan bersih, itu tidak menjadi diragukan kehalalannya. Ya. Nah, itulah merubah mindsetnya orang-orang produser yang tadi tidak terlalu memperhatikan kebersihan, kehalalan. Nah, itu yang memang berat untuk kita, karena bisa berubah itu hanya karena kebiasaan. Kalau yang saya bilang yang selama ini kebiasaannya tidak terlalu memperhatikan begitu, maka berubah untuk selalu memperhatikan dari awalnya sampai prosesnya sampai selesai. Memang itulah suatu komitmen. Itu tadi harus ditetapkan yang komitmen. Kalau tidak komitmen bahwa saya harus memproduksi halal. Kenapa saya harus memproduksi halal? Karena 99% konsumen kita menghendaki tidak mengkonsumsi yang tidak halal. Tapi Pak Jamal, ini mungkin stigma bagi para pelaku UMKM. Mungkin ini harus juga disosialisasikan, kira-kira ini tingkat ukuran kehalalannya ini yang dimaksudnya apa? Karena mungkin yang selama ini orang pahami nanti itu tadi, kalau misalnya dagingnya yang tidak halal karena ini misalnya karena dilarang, mungkin dia hanya sebatas itu yang dia mengerti. Pasti dia yakin bahwa ini barangku ini halal semua, tidak ada bilang aneh-aneh di dalamnya. Tapi itu tadi yang masih perlu disosialisasikan ke pendengar kita atau pelaku UMKM. Sebenarnya ukuran si halalnya ini dari apa saja tadi itu? Selain itu tadi cara sembelihan yang tidak Kalau saya tertarik dengan air tadi ini Pak Jamal, menurut ukuran halalnya itu yang disebut, ada nggak air yang tidak halal seperti itu? Ya, ada saja. Contoh misalnya kita alhamdulillah untuk di Makassar ini, alhamdulillah air PDAM sudah disertifikasi oleh BPJPH. Oh iya, sumbernya. Jadi air PDAM itu sekarang sudah dapat sertifikat halal dari BPJPH. Yang kedua, yang awal sekarang itu kan air simbang, air galon. Ya, itu yang Kenapa itu diragukan kehalalannya? Perlu dipahami semua bahwa setiap pengisian isi ulang itu, depotnya. Kalau kita depot-depot itu depot air itu kita perhatikan itu di semua depot air itu ada di situ tabung besar, besar 2. Ya, tempat sedimen. Tabung besar 2. Satu berisi silika. Ya, pasir silika. Ya. Satu berisi karbon aktif. Ya. Karbon aktif itu yang ada yang rawan karena ada yang terbuat dari tulang. Ya, ada yang terbuat dari tulang. Jadi banyak air isi ulang mengatakan saya tidak perlu sertifikasi. Ya. Tapi kami selalu yang bergerak di bidang halal selalu mensosialisasikan. Kalau nggak diajukan sertifikasi, kan itu kita mau tahu apakah Anda menggunakan karbon aktif yang tidak yang dibolehkan, yang terbuat dari tempurung kelapa, yang terbuat dari batu bara, yang terbuat dari kayu keras, arang aktif itu. Ketika kamu tidak menggunakannya itu, maka itu menjadi haram. Karena tidak usah kita mengatakan barangkali tulang babi. Bukan tulang babi. Tulang yang tidak disembelih dengan tata syariat Islam. Tulang hewan yang tidak disembelih dengan tata syariat Islam itu sama semua dibolehkan. Jadi itulah salah satu contoh. Kalau alhamdulillah di Makassar ini tahun 2024 kemarin kita punya PDAM. Alhamdulillah sudah disertifikasi halal untuk Kota Makassar ya. Tapi untuk kabupaten lain saya belum lihat. Baik. Saya kira gitu sementara. Baik Pak Jamal, ada kayaknya yang mau bergabung ini. Kita coba dulu terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Saya sudah 2 kali mengikuti acara ini kaitannya dengan hal ya, dan saya sangat tertarik sekali untuk menghilangkan keraguan yang ada pada diri saya ketika mengkonsumsi suatu makanan. Ya, dalam pandangan agama kan ibadah itu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tadi katanya dengan pemotongan suatu hewan, saya kira ada bimbingan dari majelis ulama atau otoritas yang terkait. Kalau hewan itu disembelih secara global atau kolektif, katakanlah di rumah pemotongan hewan dan seterusnya, barangkali ada dapat bahwa doanya cukup demikian untuk mengkoneksi semua kegiatan. Iya, karena repot kalau 1000 ayam dipotong, kemudian 1000 juga kiriman doang. Seperti dalam agama perlu kita dalami hal itu. Iya, jadi tadi terima kasih banyak kepada Bapak yang telah memberikan bimbingan-bimbingan sebatas tidak menyampaikan. Iya, jadi itu kalau soal laksananya adalah terserah masing-masing individu, karena dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sedikit. Kemudian satu contoh lagi, bagaimana itu daging yang impor dari Australia. Nah, ini kan pemerintah yang punya tanggung jawab. Apakah ada ulama di situ atau ada orang yang ditunjuk? Misalnya di pihak rumah pemotongan hewan. Kan ada usaha di situ yang jaga Departemen Otoritas Kementerian Agama. Ini penting, ini prinsip, sehingga rakyat tidak ragu. Ayo mari kita berpikir dalam hal seperti ini. Saya dilema setiap hari makan ayam potong. Ini hal tidak ini. Kalau sebenarnya mungkin kalau uangnya mungkin halal. Ya, tapi sehari-hari bagaimana? Ini perlu pemerintah memikirkan. Saya kira tentu ada solusi yang bagus. Dan sekali lagi, alhamdulillah ada kita yang selalu memberikan bimbingan agar supaya semua orang yang berperilaku mempunyai sikap pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Saya kira demikian. Maksud saya, kalau salah, mohon maaf. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Pak Jamal mungkin ditanggapi kalau terkait dengan tadi itu memang harus kami memang kalau misalnya pemotongan hewan secara massal begitu ya. Kemudian ini juga daging impor, bagaimana posisinya ini untuk menjamin kehalalannya? Silakan Pak. Pertama, saya anggap sedikit itu tentang pemotongan ayam secara massal, hewan secara massal. Sebenarnya bukan massal, bukan massal. Tetap dipotong satu-satu. Hanya karena banyak sampai kita mengatakan massal. Ya, kita bisa lihat yang pemotongan yang ada di Makassar ini, di Makassar ya di Makassar sekarang, itu yang dimiliki oleh PT Cio Masa di Satwa. Apa saya sebutkan karena ini contoh. Di sana itu sudah semi modern. Jadi ayam itu bukan lagi dipegang baru dipotong, tapi itu sudah digantung. Tapi tetap dipotong satu-satu. Memang pengelolaannya di sana itu setelah dipotong satu-satu itu bergeser terus itu dengan mesin, bukan lagi manusia, bukan lagi tangan manusia, semua mesin. Sampai keluar menjadi dagingnya ayam yang sudah tercabut bulunya. Menjadi ayam utuh. Itu semua mesin yang kerjakan. Itulah yang biasa orang bilang pemotongan modern. Jadi bukan satu kali dipotong begitu banyak, tetap satu-satu dipotong. Tapi yang memotong ini mesin atau manusia? Manusia. Manusia, harus ada manusianya ya. Manusia. Karena itu tadi. Manusia. Artinya maksudnya ini pada saat kan disembelih pakai mesin ya, atau pakai parang, atau memang ada kan saya belum lihat prosesnya itu kalau di perusahaan-perusahaan besar ya. Tetap ada kami petugas di situ setiap kali lewat sembelihan itu baca bismillah atau bagaimana? Ada. Tetap ada. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan daging impor dari Australia. Kalau dari Australia dan bukan hanya dari Australia, semua daging impor. Kalau dia masuknya ke Indonesia adalah legal. Kecuali yang tidak legal, impor yang tidak legal itu yang tidak tanggung. Tapi kalau yang legal, bisa ada semua. Di Australia itu, saya ceritakan sedikit di Australia itu, sejak tahun 95 yang lalu, lalu perusahaan pemotongan hewan di Australia itu mendatangkan juru sembelih halal dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi Majelis Ulama itu beberapa kali mengirim juru sembelih halal yang sudah dilatih, yang sudah biasa, sudah punya sertifikat untuk memotong di Australia. Dan ada juga orang Australia yang pernah dilatih untuk menyembelih begitu. Yang memang Australia yang Islam itu dilatih untuk menyembelih di sana. Dan itu tadi bagaimana cara menyeleksinya, tapi itu tadi dari konsumen. Kalau Bapak tadi yang bertanya itu ya, kalau dia masih meragukan, boleh dicek di mana kita beli itu daging impor. Biasanya itu daging impor itu kita beli di ada yang di Indomaret atau di mana yang menjual daging itu. Wajib kita tanyakan mana sertifikat halalnya. Karena itu ada semua. Di kemasannya ya Pak ya, di kemasannya ya. Di kemasannya ada. Di kemasannya ada. Dan sekarang itu bukan hanya sekedar logo ya, ada semacam barcode-nya mungkin ya kalau sertifikat halal. Yang sekarang itu pakai nomor atau bagaimana? Jadi logo itu sejak zaman waktu masih MUI selalu ada logo halal ya. Logo halal. Tinggal lagi ke BPH ada logo halal baru dan banyak logo halal Indonesia. Tanpa disertai dengan
nomornya ya. Kalau Karena orang tidak bisa ada tempel. nomornya, ya itu logo gampang sekali download. Tempel ya. Gampang kita download, kemudian kita cetak, kita tempel. Tapi kalau tidak ada nomornya, jangan kita percaya. Oke. Nah itulah mungkin juga Bener ya. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kopinya enak banget Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini. Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita. Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita. Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal. Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal. Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya. Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita. Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat. Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia. Nusantara Siang Pro 4 Makassar. Baik, sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di obrolan UMKM masih terkait dengan proses sertifikasi halal itu sendiri, mulai dari produknya hingga ke dapurnya ya. Baik, tadi banyak hal yang sudah dijelaskan oleh Pak Jamal ya terkait dengan prosesi sertifikasi. Tadi kalau sudah melalui tahapan tadi yang ketiga tadi itu Pak Jamal ya, sudah melalui proses tahapan-tahapan itu, selanjutnya apalagi yang ketika memang sudah lengkap berkasnya semua, proses selanjutnya untuk sertifikasi halalnya itu seperti apa Pak Jamal? Silakan. Ya, baik. Nah, tadi kita sudah berikan penjelasan bahwa persiapan itu mulai dari komitmen, kemudian pembuatan atau penyusunan dokumen sistem jaminan halal sebagai pedoman. Setelah itu lengkap, maka diberi kesempatan untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi Si Halal. Yeah. Di aplikasi Si Halal itu tidak semua orang tahu. Yeah. Masih banyak para pelaku usaha, utamanya dari pelaku usaha UMKM itu yang belum istilahnya belum melek teknologi. Belum melek teknologi. Iya. Nah, disitulah perannya
para lembaga pemeriksa halal, para lembaga pendamping halal untuk memberikan bantuan pendampingan kepada para pelaku usaha untuk mendaftarkan di sertifikasi halal. Jadi dokumen-dokumen yang kita sudah siapkan tadi kita nilai apakah semua cukup, termasuk dalam ini pelaku usaha harus mempunyai nomor induk berusaha. NIB ya. NIB itu diurus oleh pelaku usaha di dinas PTSP ya. PTSP masing-masing kota kabupaten. Ya. Kalau itu sudah terbit, itu yang dipakai sebagai membuat akun si halal. Ya, memakai KTP-nya yang pelaku usaha, membuat akun si halal, kemudian melalui proses pendaftaran, mengupload data-data yang dibutuhkan. Nah, ketika tadi pelaku usahanya tidak tahu atau belum tahu itu, maka di situlah masuknya pendamping. Pendamping itu banyak pendamping yang ada, baik dari halal center yang ada di beberapa perguruan tinggi, baik di lembaga-lembaga sertifikasi halal seperti contohnya LPH Pusdilal, itu bisa memberikan pendampingan untuk pendaftaran itu. Dan itu tidak ada pembayaran Pak ya? Pokoknya selesai sampai sertifikasi itu ada nggak yang dibayar atau seperti apa? Kalau yang pelaku usaha yang tadi self declare, itu tidak dibayar, itu gratis ya. Tapi kalau pelaku usaha yang reguler, misalnya ada UMKM, misalnya contoh kuliner, penjualan kuliner, itu biasanya ada pembayaran, dan itu pembayarannya ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kalau yang reguler selama ini itu membayarnya pelatihan penyelia halalnya itu UMKM itu 500.000, tapi itu biasa berapa bantuan dari pemerintah kalau untuk ikut pelatihannya. Kemudian pendaftaran sertifikasi halalnya itu kalau tidak salah sekarang itu 350.000 untuk setiap 20 macam produk. Kalau misalnya lebih dari 20 macam produknya itu dikalikan 350 dikalikan kelipatan 20, itu pembayaran yang dibayar, dan pembayarannya bukan ke siapa-siapa, itu kepada BPJPH. Ya, jadi sebenarnya tidak mahal sih kalau di Anomodi ini. Cuma memang ada pelaku usaha mengatakan mahal itu kalau 350 kali 2 700. Tetapi ya kita tidak bahwa kalau satu kali bayar seumur hidup. Kalau reguler tadi itu maksudnya dilihat dari omsetnya kah atau jumlah produknya atau bagaimana? Dengan self declare tadi ini yang gratis ini tadi apa yang membedakan itu? Artinya self declare itu adalah seluruh produk makanan, minuman yang tidak berbahan daging. Iya. Berarti kalau sudah ada dan dibatasi maksimal 20 produk. Itu enggak apa-apa ya, enggak pakai pembayaran self declare namanya. Semacam kayak di Makassar ini sudah dibuat. Semacam kayaknya di air minum tadi itu enggak perlu berarti yang self declare itu ya. Maksudnya bukan reguler dia self declare ya. Saya sendiri belum ada. Kalau di lembaga saya sendiri belum pernah ada self declare kalau ada air minum. Tapi tergantung dari anunya, tergantung dari deponya, dapat NIB apa. Begitu. Iya. Kalau NIB-nya usaha mikro, dia bisa self declare. Bisa. Tapi kalau NIB-nya usaha menengah, saya tidak bisa. Harus reguler. Baik. Ketika melihat tadi ini banyak prosesnya yang panjang tadi, mulai dari sudah lengkap tadi ya, ada surat izin usahanya. Setelah itu ada survei Kak, ke lapangan ini. Ya, ini yang reguler. Ini. Kalau yang self declare tidak ada survei lapangan. Untuk membuktikan pendamping hanya yang datang langsung ke. Ya, pendamping yang verifikasi ya. Nah, pendamping kan yang menilai sistem jaminan produk halalnya. Kalau pendamping mengatakan ini sudah pas sama dengan apa yang dilakukan dan apa di lapangan, itu sudah lolos. Kemudian untuk yang reguler, jangan khawatir
kalau mau di datang Survei, auditor, iya. survei, Kan- nggak usah khawatir. Iya. Diperlihatkan saja semua apa adanya. Ya, kalaupun Karena ada, auditor, karena auditor itu bukan untuk mencari kesalahan, ya untuk memperbaiki. bukan ya yang terbaik. Iya, Jangan. Saya biasa kepada masyarakat, saya katakan yang ragu-ragu, Ya, perlihatkan. perlihatannya. Karena setiap ditemukan itu tidak menghakimi, tidak mengatakan tidak boleh ini. Iya, cuma Dia bisa. dia akan melakukan, oh ini barangkali sebaiknya lebih baik begini, Ya. aturannya harus begini. Ya. Atau kita sama-sama perbaiki. Betul. Itu juga yang biasa dikhawatirkan. Yang sampai setelah diverifikasi ketahuan wah ini barangnya tidak halal, takutnya ada sanksi atau apa ya. Ternyata tidak. Tidak. Itu untuk dibenahi supaya kembali ke jalan syariahnya itu ya. Ya, jalan syariah. Oke. Baik. Kemudian ini tadi apa namanya? Prosesinya tadi itu sudah kita lihat bahwa ketika sudah diaudit baru penerbitan atau sudah sampai penerbitan ke atau gimana? Butuh proses lama lagi untuk sampai ke penerbitan sertifikat halal itu. Ya, setelah diaudit, auditor yang ditugaskan oleh LBH lembaga periksa halal itu punya batas waktu 15 hari. Jadi mulai audit pertama sampai seterusnya itu 15 hari. Kenapa dikasih tanda waktunya? Karena diberi kesempatan untuk memperbaiki kalau ada temuan yang harus diperbaiki. Ya. Setelah lewat batas waktu, setelah auditor menyatakan bahwa seluruh proses, seluruh bahan, seluruh produk ini sudah tidak ada diragukan lagi, maka dia membuat laporan hasil audit dikirim ke Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ya. Di sanalah di Komisi Fatwa auditor mempresentasikan temuannya Ya. tentang proses produk halal yang ada di perusahaan. Apabila Komisi Fatwa menetapkan bahwa ini sudah tidak ada masalah dari uraian laporan auditor, terjadi tanya jawab, terjadi diskusi mulai dari bahannya, prosesnya dan sebagainya, itu diinginkan Komisi Fatwa menetapkan bahwa produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini dinyatakan halal. Ya. Maka dikirimlah pernyataan halal itu dari Komisi Fatwa ke BPJPH dan 2 kali 24 jam biasanya BPJPH menerbitkan sertifikat langsung, sertifikat halal. Iya. Jadi proses pendaftaran sertifikat halal mulai dari awal, mulai dari waktu menginput data di Si Halal sampai terbitnya sertifikat halal, BPJPH mencanangkan waktu 21 hari. Ya. Kemudian ini juga Pak Jamal, saya mau tahu bahwa ketika misalnya ada produk yang memang dikonsumsi secara umum oleh masyarakat muslim ya, karena memang kita rata-rata di Indonesia ini hampir 90% lah ya. Nah kalau misalnya ada produk yang tidak disertai dengan label halal ini dari BPJPH, itu ada nggak sanksi tersendiri supaya nanti masyarakat juga jangan menganggap bahwa sertifikat halal ini hanya sekedar istilahnya formalitas saja. Tapi maksudku ada semacam aturan yang mungkin dari negara ketika misalnya tidak ada BPJPH ini sertifikasi label ini terhadap suatu produk, ada sanksi nggak tertentu yang didapatkan oleh pelaku UMKM itu? Ya. Kalau terkait dengan sanksi Ya. nanti ada kaitannya dengan undang-undang. Ya. Dalam undang-undang itu dalam undang-undang 33 tahun 2014 Ya. tegas disebutkan Ya. sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah itu ada namanya sanksi administratif. Ya. Yang dari pelanggarannya. Kalau pelanggarannya misalnya tidak disertai dengan pelanggarannya masih ringan, masih sedang, artinya belum dipastikan bahwa itu adalah haram. Ya. Itu bisa diberi sanksi administratif dengan cara memberikan peringatan, memberikan teguran, suruh memperbaiki. Ya. Hanya sistemnya yang kurang bagus. Tapi kalau itu memang dibuktikan bahwa itu haram, Ya. itu disanksi. Maka sanksinya itu produknya disuruh hentikan, Ya. yang beredar harus ditarik, dan kalau tidak salah bahkan ada sanksi hukuman penjara. Oh, iya. Kemudian ini Pak, ini kan misalnya ada makanan-makanan tertentu nih yang tidak halal ya, yang dijual misalnya, mungkin harus juga ada sertifikatnya misalnya, ada tulisannya haram begitu supaya masyarakat bisa bedakan, oh ini makanan yang memang bisa dikonsumsi oleh orang muslim dan yang tidak bisa dikonsumsi. Kalau misalnya produk-produk yang misalnya nih antara misalnya itu daging yang berupa misalnya daging babi, harus memang ada labelnya juga Ustaz? Ya, baik. Dalam Undang-Undang 33 sendiri dikatakan bahwa seluruh makanan yang tidak wajib sertifikasi halal, yaitu makanan dari hewan yang haram, makanan dari hamar, yang haram, hewan yang tidak halal atau haram, kemudian minuman dari hamar. Ini tidak wajib sertifikasi halal. Tetapi pelaku usaha wajib mencantumkan label tidak halal. Misalnya wajib mencantumkan gambar, kalau itu daging babi wajib mencantumkan bahwa daging babi ini daging babi ya. Okay. Itu undang-undang. Kalau dia misalnya minuman keras, minuman hamar, minuman keras yang dikategorikan itu harus ditulis besar-besar. Ini hamar. Ini minuman alkohol misalnya begitu. Kalau
bukan disertifikasi, tetapi wajib pelakunya mencantumkan gambar-gambar atau tulisan yang bisa menunjukkan kepada masyarakat Muslim bahwa ini tidak untuk orang Islam. Ya, sama mungkin dengan penjual bakso ya, bakso khusus gitu ya. Atau memang harus dicantumkan memang kan ada orang biasa kan tidak mengerti, apalagi dari daerah misalnya kan ada warnanya tersendiri itu kalau yang halal ya, yang memang misalnya daging khusus. Tapi kalau orang dari luar misalnya awam dengan warna itu tidak ada tulisannya, itu yang biasa justru terjebak orang. Nah itu ada juga mungkin aturannya dari pemerintah. Aturannya itu tadi. Pelaku usaha yang begitu bisa harus mencantumkan yang jelas. Tidak boleh sama-sama. Tidak boleh hanya kata warnanya. Harus dicantumkan. Walaupun di Makassar ini saya belum mendapatkan. Mungkin teman-teman atau masyarakat yang lain sudah ada mendapatkan. Ini kan tergantung dari ketegasan pemerintah. Ya, kan biasanya ada cuma tulisan warung khusus, khusus, bakso khusus begitu kan, ada biasa bakso umum gitu. Ada juga yang pakai warna global. Ya, makanya harus dicantumkan ya Pak ya. Karena Pak pernah saya viral lihat di media sosial ada begitu orang yang makan bakso begitu tapi dia tidak tahu. Ternyata memang secara umum bahwa kalau warnanya begini itu bukan umum. Nah, tapi kan kalau orang awam tidak mengerti itu warna warna gerobaknya. Baik Pak, Pak Jamal, kemudian tadi setelah ada penerbitan ini, apakah ada pengawasan berkelanjutan untuk menjamin terus bahwa produk-produknya ini tetap halal? Apa ada audit yang secara berkala dilakukan atau seperti apa Pak? Karena misalnya tadi depot air minum itu atau usaha lain, misalnya produk-produk makanan yang tadi ada varian-variannya, kalau dia terasa lagi harus sertifikasi ulang lagi ya? Jadi ini, dalam undang-undang sendiri ditegaskan bahwa pelaku usaha wajib melakukan audit internal setiap sekali dalam 6 bulan. Dan apabila laporan audit internalnya itu ditemukan ada masalah perubahan, maka itu wajib dilakukan kepada BPPH untuk dilakukan pembenahan. Apakah misalnya dengan menambah jumlah produknya, menambah jumlah variannya. Tapi itu kan aturannya. Tetapi aturan pemerintah kan tidak kaku-kaku amat. Yang penting di sini mau merubah variannya, mau menambah produknya, kembali dulu ke komitmen tadi. Komitmen awal bahwa saya harus menghasilkan produk yang halal. Bagaimana caranya menghasilkan produk halal? Sertifikasi. Tidak perlu apakah 20 produk, apakah 50, apakah 60. Seleksi dulu bahannya. Apakah semua bahan yang Anda gunakan semua yakni halalnya? Apakah selama dalam proses produksi itu bersih, tidak terkontaminasi dengan najis? Apakah waktu Anda sajikan, waktu Anda persiapkan untuk dikonsumsi masyarakat itu produkmu tidak terkontaminasi dengan najis? Kalau itu ketiga itu sudah ini, ya silahkan laksanakan. Di belakang baru Anda laporkan kalau ingin menambah jumlah produk. Kembali ke situ dulu, komitmen dulu. Makanya komitmen ini saya bilang tadi tidak boleh main-main. Harus betul-betul hakul yakin dan ainul yakin. Jadi semua setelah proses itu barulah keluar sertifikat dan logo resmi ya, Pak. Iya. Jadi untuk melihat bahwa betul-betul itu adalah resmi ketika ada nomornya ya, dan bisa dicek langsung. Itu berupa barcode ya, atau ada memang nomor? Ya, berupa apa namanya, ada yang berupa barcode, tapi ada yang langsung. Oh, ada yang langsung tertulis. Ada yang langsung logo halal, terus di bawah itu ada nomor ID-nya. ID sekian. Pada saat kita cari itu, kalau mau memastikan lagi Pak, itu dilihat di mana itu, di linknya untuk mengecek bisa dilihat di link BPPH www.halal.go.id. Tinggal kita kasih masuk nomornya, nanti muncul. Nanti muncul. Yang kedua, kalau misalnya nomor yang kamu pastikan, ketik di situ ketik nama produknya apa? Misalnya bakso. Ketik bakso, kemudian siapa produsennya? Produsennya. Ketik bakso dan ketik produsennya langsung klik cari, langsung ada tulisan cari. Nah, kan akan diproses itu. Kalau misalnya untuk satu kali pertama belum ditemukan, atau tulisan kalau tidak disertifikasi itu muncul tulisan setelah diketik namanya dan produsennya, muncul tulisan tidak ditemukan. Berarti kalau tidak ditemukan, jangan langsung pastikan dulu. Jangan langsung pastikan dulu. Mungkin perlu begini, karena mengerti di link itu sangat sensitif. Sedikit saja satu salah ini sudah tidak ditemukan. Jadi biasanya diminta lebih baik kita coba dulu 3 kali lah. Kalau 3 kali belum ditemukan, baru tak boleh adukan bahwa ini saya ragukan kehalalan ini. Baik Pak Jamal, mungkin karena waktu sangat singkat, ada mungkin yang disampaikan sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita di obrolan kelas UMKM kali ini. Silakan. Baik, para pendengar dari Republik Indonesia, khususnya program 4, kami sebagai lembaga yang bergerak dalam membantu para pelaku usaha, mulai dari pelaku usaha mikro, pelaku usaha kecil, pelaku usaha menengah dan seterusnya, untuk supaya semua pelaku usaha taat sertifikasi produk halalnya, karena kita harus sadar bahwa begitu besar dosa yang kita tanggung kalau kita membohongi publik, konsumen kita, bahwa produk kita klaim halal tetapi ternyata tidak halal. Yang makan itu bukan yang makan yang berdosa, tetapi kita yang menghasilkan yang berdosa. Jadi yang kedua, himbauan kami
Insya Allah nanti pada bulan Oktober 2026 itu pemerintah juga sudah mewajibkan sertifikasi halal bagi para pelaku makanan minuman yang dihasilkan oleh UMKM. Dan mari kami himbau sebelum kewajiban itu ditetapkan atau diberlakukan, mari beramai-ramai untuk mensertifikasi. Kalau untuk pelaku usaha menengah dan besar sejak 17 Oktober 2024 kemarin sudah wajib. Tapi untuk pelaku UMKM, makanan UMKM ini baru wajib nanti 17 Oktober tahun 2026. Itu ketentuan undang-undang. Dan itulah usahakan salah tidak ada yang masih mewajibkan kontak langsung dengan pembinaan, Pustital Indonesia dengan sangat terbuka untuk memberikan pendampingan atau bantuan atau penyuluhan atau terkait dengan sertifikasi halal ini. Kami boleh menghubungi Pustital Indonesia yang diusahakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Jamaluddin Saleh atas waktunya, Sekretaris Lembaga Pemeriksa Halal Pusjinal ya di Makassar Pak ya. Iya, baik. Terima kasih atas waktunya sudah memberikan pencerahan kita pada pagi jelang siang hari ini terkait dengan bagaimana sertifikasi halal secara tuntas mulai dari dapur hingga muncul logo resmi dari badan dari lembaga untuk halal ini sendiri ya, Pak Jamal. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, demikian bersama kita di obrolan UMKM. Semoga apa yang kami hadirkan ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rompak FM, Suara Budaya.